Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Literasi Media dan Teknologi, yakni Bapak Mahmud Hibatullah VMA, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda dengan NIM 2110201020. Saya dari lokal 2A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem itu adalah metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga disebut dengan susunan yang teratur dan pandangan, teori, asas dan lain-lain. Sistem adalah suatu cara dan langkah-langkah yang tersusun secara terpadu untuk dapat digunakan dan dilaksanakan dalam suatu usaha dengan baik dan juga teratur. Nah, sistem ini juga dalam artian sistem pendidikan Islam ini adalah cara dan juga langkah-langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur di dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam. Secara teoritis, terdapat beberapa komponen ataupun bagian-bagian ataupun faktor-faktor suatu sistem pendidikan. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini berfungsi untuk memberi arah terhadap suatu kegiatan dalam pendidikan. Tanpa adanya tujuan ini, maka proses pembelajaran tidak akan berlangsung. Tujuan ini sangatlah penting. Misalkan tujuan kita ke kampus ataupun ke sekolah. Tujuannya pasti kita mempunyai tujuan. Misalnya tujuan kita ke kampus buat apa? Tujuan kita ke sekolah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Nah, itu adalah tujuan. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik ini fungsinya itu sebagai subjek dan juga objek pembelajaran, yaitu mereka itu menerima dan menerapkan perlakuan-perlakuan tertentu. Mereka menerima perlakuan-perlakuan tertentu dari gurunya. Nah, tanpa adanya peserta didik ini, sistem pendidikan juga tidak akan bisa dilaksanakan. Karena apa yang kita ajarkan jika peserta didiknya tidak ada. Nah, yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan ini berfungsi untuk membimbing, menggerakkan, menumbuhkan aktivitas pendidik atau pembelajaran. Pendidikan ini yaitu pembelajaran apa yang kita berikan, bimbingan apa yang kita berikan, apapun materi-materi yang kita berikan, itu namanya pendidikan. Nah, yang keempat ada alat pendidikan ataupun media. Alat ini yaitu sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, berfungsi untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti alat pendidikan yang kita gunakan, misalnya ada papan tulis, ada spidol untuk menulis, dan juga ada penghapus, ada meja, ada kursi. Itu adalah alat-alat pendidikan. Dan juga ada media pendidikan. Medianya misalnya kita menggunakan laptop atau infocus. Kalau misalkan kita melaksanakan sistem pendidikan secara daring, yaitu kita menggunakan handphone sebagai media untuk melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada lingkungan. Lingkungan ini yaitu sebagai wadah ataupun tempat pelaksanaan proses pendidikan.
lingkungan ini, seperti ruangan yang kita pakai untuk melakukan proses pembelajaran. Misalkan ada juga lapangan yang kita gunakan dalam di saat murid kita sedang melakukan pembelajaran di luar ataupun pelajaran penjaskes atau olahraga, pasti kita akan menggunakan lapangan, misalkan lapangan sepak bola atau lapangan bulu tangkis dan lain sebagainya. Itu disebut dengan lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir ada materi. Materi ini adalah instructional materials, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi materi ini yang kita berikan kepada peserta didik, dan peserta didik ini akan menerapkan materi tersebut, dan mereka menguasai materi-materi yang kita berikan. Nah, itu adalah materi. Materi ini juga sangat penting di dalam sistem pendidikan agama Islam. Karena tanpa adanya materi ini, maka suatu sistem pendidikan itu tidak dikatakan dengan sistem. Untuk poin selanjutnya ada sistem pendidikan Islam di Indonesia. Adapun sistem pendidikan agama Islam di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sekolah ataupun sekolah umum, yaitu sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru, yaitu bertujuan untuk belajar dan memberikan pelajaran, usaha menuntut ilmu pengetahuan. Prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa. Sudah ada guru, ada siswa, ada jadwal pembelajaran yang berpedoman kepada kurikulum dan silabus, serta dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Yang kedua ada madrasah. Madrasah ini adalah suatu lembaga yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman. Di madrasah ini kita banyak menuntut ilmu tentang ilmu keislaman, tentang agama. Dari segi tingkatannya, madrasah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat ibtidayah atau disebut dengan tingkat MI, madrasah ibtidayah. Kalau di sekolah dasar, MI ini yaitu SD atau sekolah dasar. Yang kedua ada tingkat sanawiyah atau MTS, madrasah sanawiyah. Tingkat madrasah sanawiyah ini kalau di sekolah dasar berarti tingkat SMP atau tingkat menengah. Dan yang ketiga ada tingkat aliyah atau disebut dengan MA, madrasah aliyah. Kalau di sekolah dasar, madrasah aliyah ini itu adalah sekolah menengah ke atas, atau ada SMK, ada SMA, dan juga SMU. Adapun tugas-tugas lembaga madrasah ini, yang pertama itu merealisasikan atau mewujudkan peserta didik yang berprinsipkan tentang pikiran, akidah, dan tasyri' atau penerapan. Mereka untuk menerapkan, tujuannya itu untuk beribadah, untuk menundukkan untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk dan patuh pada syariat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada memberi wawasan nilai dan moral. Yang ketiga ada membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh emosi. Yang keempat, menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar peserta didik. Poin yang ketiga untuk sistem pendidikan Islam di Indonesia, yang ketiga yaitu ada pondok pesantren. Adapun pondok pesantren ini tujuannya itu adalah, pondok pesantren ini artinya yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai ataupun pendidik yang mengajarkan santri ataupun peserta didik dengan sarana masjid, menggunakan sarana masjid untuk menyelenggarakan pendidikan. Terus adanya pemondokan ataupun yang disebut dengan asrama sebagai tempat tinggal para santri. Adapun ciri-ciri khusus dari pemondokan yaitu isi kurikulumnya itu yang berfokuskan kepada ilmu-ilmu agama, hadis, tentang tafsir Al-Quran, tasawuf, teologi Islam, dan lain sebagainya. Misalnya ada tentang kitab kuning ataupun kitab gundul. Mereka lebih dari madrasah tadi
mereka itu mengajarkan tentang keislaman. Kalau di pondok pesantren ini belajarnya juga tentang keislaman, tapi mereka mempelajarinya itu secara lebih mendalam dan lebih teliti lagi. Adapun tujuan dari pemondokan, tujuan dari pendidikan dalam pesantren yaitu untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang berakhlak dan yang berkeagamaan. Sistem pondok pesantren yaitu mengutamakan kesederhanaan, kebersamaan, dan juga rasa percaya diri untuk mereka itu bisa hidup mandiri dan bisa hidup apa adanya gitu. Mereka itu kan sudah mendalami tentang pendidikan agama Islam. Jadi mereka itu sudah tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan selain itu mereka juga dapat hidup mandiri. Kenapa? Karena mereka jauh dari kedua orang tuanya. Karena mereka memondok atau di dalam asrama itu dengan teman-temannya, mereka masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri, dan semuanya dilakukan sendiri-sendiri. Jadi mereka dapat mandiri daripada anak-anak yang lainnya. Baik, mungkin itulah tadi materi singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin terdapat kesalahan ataupun kekhilafan karena saya juga sekarang ini dalam tahap pembelajaran, jadi mungkin tidak semaksimal mungkin saya berikan ataupun saya paparkan. Mungkin terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.